Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para asatid, bil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi guru kita bersama Kiai Alwi Basori. Kita doakan mudah-mudahan semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ustadz Irwan selaku Ketua Pondok Pesantren Safatul Ummah beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Tarmidi selaku Ketua RW 030 dan seluruh jajaran pengurus RT di Kampung Selang Nangka. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh dan juga para tokoh di lingkungan Kampung Selang Nangka yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang saya hormati para jamaah majelis taklim ibu-ibu dan juga hadirin sekalian. Yang pertama, mari sama-sama kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bil khusus pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di sini kelak diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini menyampaikan urutan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu maudhu' hasanah, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan bersalam-salaman dalam rangka kita semuanya bermaaf-maafan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah wa idratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا. Darusman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram para alamin ulama, wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Alwi-Basari, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Yang saya hormati Dewan Pembina Pondok Pesantren Syafaatul Ummah, para imam ratib, para ustadz di lingkungan masjid musola wilayah Selang Nangka, yang saya hormati ibu-ibu muslimat Pondok Pesantren Syafaatul Ummah, dan juga rekan-rekan semua yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, dan juga beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah memberikan kita kekuatan untuk hadir bersama-sama di majlis yang mulia dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tarhib menyambut kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita hadiri pada malam hari ini mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu mengaku-ngaku sebagai umat beliau. Mudah-mudahan baginda Nabi juga mengaku kita sebagai umatnya, karena bagaimanapun kita kelak berharap mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia yaitu Ustadz Yusuf. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu guru kita Al-Mukarram Kiai Alwi Basyori beserta keluarga besarnya yang sama-sama hormati yaitu Ketua Pondok Pesantren Bapak Ustadz Irwan dan segenap imam ratib dan sesepuh kita, Pak penasihat kita dan juga Bapak Ketua RW, Ketua RT dan jajarannya dan segenap ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ini tadi sudah disampaikan semua sih sama Pak Ketua Pondok ya. Jadi saya memperkenalkan diri sajalah. Nama saya Muhammad Yusuf, saya tinggalnya di Pilah. Jadi ibu kalau mau main ke Pilah ke rumah saya saja ibu ya. Nah dekat rumah saya, bebas banjir ya. Kemarin banjir 3 kali bu. Alhamdulillah berkah-berkah. Ya jadi saya senang sekali hari ini bisa bertemu bapak-bapak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga hari ini niat kita datang kemari untuk menambah ilmu ya, baik ilmu daripada agama kita dan juga tentang wawasan dalam urusan dunia ya Bu ya, sama-sama ya. Mungkin tidak ada kata yang paling saya ucapkan yaitu terima kasih kepada segenap para donatur, bapak-bapak ibu-ibu yang telah meluangkan rezekinya untuk acara malam ini sehingga acara malam ini terlaksana dengan baik. Semoga saya doakan dan saya juga pribadi mendoakan juga agar kita selamat dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Dan kita ingin pulang dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Jadi sebelum saya tutup, saya juga mau dapat ilmu juga nih. Saya senang dapat ilmu ya, sebentar dikit aja. Jadi ya mudah-mudahan nanti dapat ilmu dari Pak Kiai dan juga dapat dari saya sedikit karena saya hanya mendengar saja Bu ya. Jadi sifat Nabi itu ada yang amanah jujur ya. Nah ada jujur, jadi kita harus berusaha terus dengan jujur ya. Jangan kita bohong, kalau kita bohong ini akan terasa di hati kita itu kita berbuat salah dan itu akan bahaya nanti di yaumil kiamah karena semua kita akan dicatat ya, baik buruknya pasti akan dicatat, nanti akan ada daripada video kita ya, pasti itu ya, nanti yakini itu bahwa kita akan seperti itu nanti kalau kita akan ditarik ruh kita. Jadi ada suatu kisah yang mana suaminya ini yaitu pekerja daripada penebang pohon. Setiap hari itu dia mencari rezeki untuk menebang pohon akhirnya dia ambil lagah kampak yang kedua yang lebih bagus lagi dari kampak yang pertama yang terbuat dari inten ya, berlian. Dia juga nggak mau, itu bukan kampak saya. Dia bilang saya nggak mau, itu bukan kampak saya, pokoknya saya tahulah kampak saya yang bagaimana ya Bu ya Pak ya. Akhirnya yang ketiga dapatlah kampak yang lebih bagus yang terbuat gagangnya dari jamrud. Tetap dia nggak mau. Itu bukan kampak saya. Jadi 3 kampak yang termahal itu yang diambil dari surga dia tidak mau. Akhirnya kampak yang keempat lah yang sudah butut ya, yang jelek ini kampak. Ya benar, itu kampak saya, ya kan? Akhirnya dengan kejujurannya, dengan hati yang jujur, akhirnya kampak yang ketiga itu diberikan kepada orang tersebut, anak orang suami itu. Akhirnya pulanglah ya ke rumahnya dan diberikan kepada istrinya. Istrinya kaget, ya Allah ini kampak. Akhirnya berubahlah kehidupannya. Dibilang sama istrinya, besok kalau ayah mau ke hutan lagi ajak saya ya, karena saya pengen terima kasih kepada orang yang telah memberikan kampak ini. Suaminya bilang, iya besok kalau saya ke sana saya ajak kamu. Akhirnya setelah selesai beberapa hari baru dia mau ke
hutan lagi Bu, ya Pak ya. Pas ke hutan lagi diajaklah, ayo Bu kita ke hutan, ke sana ayo kita ikutlah. Tempatnya sama tempat situ ya, dicari mana Pak tukang yang kemarin, orang yang mau bantu Bapak yang kemarin tuh gitu, di sini nih pasti di sini, oh tempat yang ini hutan gini gitu kan. Akhirnya lagi meleng-meleng begini istrinya kecebur Bu, nah ke jurang tersebut. Dia bingung, ya Allah kok ini yang nyebur kemarin kapak saya, sekarang yang nyebur istri saya, ya Allah gimana nih istri saya kecebur. Dia bilang istri mau satu-satunya lagi gitu kan. Dia bingung tuh, ya Allah tolonglah saya, ya Allah selamatkan istri saya, ya Allah selamatkan istri saya, bagaimana caranya, saya takut tuh ke hutan. Akhirnya Allah bilang, ayo malaikat bantu lagi tuh situ. Siapa tuh orangnya yang kemarin lagi tuh katanya. Terus dia lagi kampak lagi, bukan, sekarang bukan kapaknya yang kecebur, bininya yang kecebur katanya. Nah akhirnya tuh malaikat ambil dia tuh bininya, cuman nggak langsung dihadepin tuh, dikasihlah bidadari yang cakep satu Bu. Nah dibilang ini istri kamu, bingung tuh lakinya. Nah lo ini siapa dia, laki gue bini gue, bingung tuh Bu. Ya dibilang bukan sayang, ya dibilang iya, aduh ntar gue gimana. Nah gitu akhirnya tuh bingung deh, akhirnya udah saya bilang iya dah. Wah akhirnya bininya datang tuh, marah-marah di situ Bu. Wah bilang udah begini. Akhirnya kata laki, tenang, sabar dulu, dengerin kata apa yang gua omongin nih sebentar gitu. Udah pengen marah aja tuh bininya. Gini, kalau gua bilang kagak, ini bukan bini gue, nanti dikasih yang cakep lagi. 3 kali kayak tadi kampak. Nah begitu ya Bu. Jadi gitu ya Bu, disediakan aja, mudah-mudahan dari baik. Mohon maaf nih Bu ya, hanya iseng doang supaya nggak ngantuk. Ya tapi ini pelajaran untuk kita semua, mohon maaf. Dan sekali lagi saya terima kasih segenap semua para undangan yang telah hadir di sini. Semoga tempat ini menjadi berkah dan semoga menjadi kelanggengan terus dari pondok ini, apa yang diniatkan oleh yang wakaf, dan semuanya insya Allah berjalan dengan baik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guru kita Kiai Alwi Basori yang akan memberikan ilmunya kepada kita untuk pembekalan kita menghadapi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang kejebur Bu? Saya khawatir pulang bini diceburin Pak. Biar diganti bidadari. Kalau harta menolak, kalau perempuan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jalla syahrul Ramadan. Syahrul siyam wal qiyam, syahrul azim mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imina fi syahr Ramadan. Sadaqallahul azim wa sallallahu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir rajim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadal mukarram wal muhtaram para alim ulama, khusus yang sangat saya hormati Dewan Pembina Pondok Pesantren Semal Ummah, Bapak Herman beserta Pak RW Tarmizi, Bapak Ustaz Irwan Supriyadi, yang saya hormati seluruh jajaran para Ustaz Semal Ummah,
dan juga para abdi pemerintah, Pak Ketua RW, para orang tua saya, ada Bapak Aca, Mak Ayo, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji serta syukur maka harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu agenda acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus tarikh Ramadan atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan juga sebenarnya bulan ini miladiyah para sahabat ummah, karena memang keadaan yang tidak mengizinkan kita pada acara milad tahun ini kita tidak seperti yang kita lakukan pada tahun sebelumnya, tetapi memang tidak mengurangi semangat kita untuk menjadikan sahabatul ummah sebagai perahu atau kendaraan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga malam hari ini kita berharap dianugerahkan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan ilmu itu menjadi sebab menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan kita dari dunia sampai di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hati kita ke menawir qulubana binul Islam dan mengeluarkan umat manusia dari mati ilan nur. Semoga Allah yang merahman terus memberikan kekuatan kepada kita untuk terus setia mengikuti ajaran risalah yang dibawanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan juga mengidharul mahabbah dengan terus kita belajar menteladani akhlaknya dan demen baca salat kepadanya. Semoga dengan sebab itu semua kita diakui sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaatul uzma akhlak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil santai aja malam hari ini memang suasananya pun alhamdulillah tadi sudah sore diberi rahmat hujan Allah Subhanahu wa taala, dan malam harinya alhamdulillah malam hari ini bisa terang sehingga tidak mengganggu proses acara yang akan kita laksanakan bersama ini. Pada malam hari ini saya tidak banyak kalam, hanya kalau bicara Isra Mi'raj ini hanya saya ambil singkat saja biar lebih memahami maksudnya. Karena kalau ngaji itu ada tempatnya, kalau ini kan pengajian. Beda antara ngaji sama pengajian. Kalau ngaji orangnya banyak sedikit. Banyak di sini mah. Kalau pengajian, alasannya apa sih kalau pengajian banyak? Ada makanannya. Kalau ngaji, ya nggak apa-apa. Kalau pengajian mah sambil santai. Kalau ngaji mesti serius gitu maksudnya. Ya, berbicara Isra Mi'raj kaitan dengan Ramadan lah, ini saya ambil sebuah kesimpulan. Satu, ini pernah kita bahas, biasanya memang dalam kajian-kajian rutin kita, bahwa kita tahu salah satu oleh-oleh yang dibawa dari peristiwa Isra Mi'raj adalah tentang ibadah yang melekat harian pada setiap diri kita yang menjadi hakul wajib, yakni ibadah sholat yang 5 waktu. Itu pasti setiap kita sudah sangat memahami itu, dan kita juga alhamdulillah dengan izin Allah sudah bisa melaksanakan sholat walaupun masih banyak kekurangannya, ketidaksempurnaannya, bahkan banyak sholat juga yang sering kita tinggalkan. Tetapi kita berharap bahwa dengan bertambahnya ilmu akan semakin terus menyempurnakan ibadah kita, karena sering saya bilang bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan kita dalam beribadah, tetapi progres yang kita lakukan pelan-pelan, tahapan-tahapan, karena umat Islam beda-beda, karena emang memahami agama juga beda-beda, dan kita nggak bisa memaksa. Ada mungkin umat Islam yang sholatnya baru tahunan sekali, Idul Fitri. Ada yang Islamnya mingguan, sholatnya cuma hari Jumat. Ada yang sudah harian, walaupun yang 5 waktunya masih banyak yang nggak apa-apa, itu udah baik, sudah bagus, berarti sudah mau melaksanakan ibadah sholat. Karena kita kepingin nanti kenangan terbaik kita ketika dipanggil sama Allah apa sih? Yakni pernah mensujudkan dahi kita di bumi ini, yakni sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kita. Tapi walau demikian teruslah belajar
ketidaksempurnaan ini saya yakin kalau bertambah ilmu akan lebih semangat lagi ibadah sholat kita. Cuma sering saya pesan buat jamaah sahabatul ummah termasuk buat diri saya dan keluarga saya, kalau bisa jangan sampai ninggalin sholat yang lima waktu. Kenapa? Karena sayangnya kita, karena sholat itu menjadi penting dan akan mengikat kebersamaan kita tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat sekarang. Sambil belajarlah, saya bilang ibu bapak, salah satu manfaat kita duduk di majelis ilmu itu yang paling saya senang adalah yakni kekurangan ibadah kita nanti di akhirat akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekurangan sholat kita, kalau kitanya terus mau belajar duduk di majelis ilmu, maka kekurangan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat, kalau sudah baik, paling enggak tiga lah buat evaluasi kita. Kalau sholat kita baik, dari hurufnya saja, ini sering saya ulang-ulang, huruf shod, huruf lam, huruf ta ya. Orang yang sholatnya sudah baik, cirinya apa? Satu, shod, sidqul qaulin namanya. Sidqul itu berarti omongannya benar. Kalau pada sub omongannya jujur. Saya belum berani Pak bilang jujur. Omongannya baik, omongannya benar. Satu itu, ciri orang yang sholatnya sudah baik. Ucapan kata-katanya baik. Bahkan kalau saya boleh mengutip satu hadis baginda Nabi, al-jannatu mustaqotun ila arbatin nafarin. Surga itu merindukan 4 kelompok manusia. Ini buat kita ini. Jadi betapa bahagianya kalau kita dirindukan surga. Siapa 4 kelompok itu? Yang pertama adalah talil Quran, yakni orang yang demen mempelajari Al-Quran. Tali ini memang dalam bahasa Quran itu talun asal katanya. Proses pertamanya membaca. Ini tahapan kita mungkin. Membaca, mempelajari Quran. Bahkan baginda Nabi di bulan Ramadan ini menghatamkan Quran itu minimal sekali baginda Nabi. Bahkan di setahun menjelang wafatnya beliau, Rasulullah itu menghatamkan Quran terus pada bulan Ramadan. Sampai dalam hadis Tirmidzi bahwa di bulan Ramadan itu bacaan amal ibadah kita, bacaan Quran itu dilipat gandakan 10 dikali 10. Misalkan alif, lam, mim, kata Nabi ini 3 huruf. Di bulan-bulan yang lain 1 huruf, alif 10. Tapi kalau di Ramadan enggak. Alif, lam, mim berapa huruf? Lebih dari 3 kalau Ramadan. Alif itu kalau ditulis, kalau di asal huruf itu berarti ada hamzah, ada lam, ada fa. Jadi 3 tuh. Jadi dihitung seperti itu kalau di asal huruf itu. Jadi kalau alif, lam, mim itu jumlahnya luar biasa, dikali 10 kelipatannya. Jadi 1 huruf katakanlah kalau di bulan Ramadan baca Quran pahalanya 100 kali. Ini yang salah satu keistimewaan Ramadan. Maka dekatlah dengan Quran, belajar Quran di rumah. Bagi ibu-ibu yang sudah tawakufan di rumahnya, senang baca Al-Quran. Kita berdoa semoga Allah menanamkan kecintaan ke dalam hati kita kepada Al-Quran. Walaupun tahapan kita baru membaca. Saya bilang bukan morotal, kita memurutul. Bacanya masih murutul. Orang yang cinta kepada Quran tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita urut cinta itu, cinta kepada Allah buktinya cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Allah dan Al-Quran buktinya adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasulullah buktinya adalah cinta kepada ke sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada sunnah buktinya adalah cinta dengan kehidupan akhirat, orientasi hidup kita. Jadi saat Al-Quran Bapak Ibu di kita, alhamdulillah untuk kaum bapak tidak libur, bahkan Ramadan menjadi momentum kesempatan kita, karena salah satu kemuliaan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Tidak akan tersesat selama-lamanya selama kita dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran itulah kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau mengukur kebenaran ya lewat Al-Quran, bukan dengan akal kita. Kita sahabat ummah hanya mengawal kebenaran, bukan pemilik kebenaran. Karena kalau sudah mengaku pemilik kebenaran ini bahaya gitu. Kita hanya mengawal saja kebenaran itu. Makanya kan akhirnya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu. Cuma dalam ayatnya pun bukan dengan berlomba dalam kebenaran, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena memang kebenaran mutlak milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya mengawal. Sahabatullah hanya mengawal kebenaran. Nah, kalau kebaikan untuk menuju kebenaran caranya berbeda-beda.
Dan itu sah-sah saja karena kita juga memang punya pemahaman yang berbeda dan segala macam. Tapi peristiwa Isra Mi'raj kalau kembali ke momentum itu, jangan sampai perbedaan ibadah ritual kita merusak hubungan sosial antar kita. Kaifiah ibadah boleh berbeda, tapi jangan sampai merusak hubungan antar kita, antar sesama kita. Itu sebenarnya esensi agama. Dari dulu perbedaan itu sudah ada. Jangankan masalah pelaksanaan, uang bentuk badan kita ukurannya berbeda-beda. Nah, bagaimana perbedaan itu menjadi hasanah kekuatan bagi setiap diri kita? Sah saja. Siapapun untuk melakukan kebenaran, kita akan dukung untuk kebenaran, untuk kebaikan, selama itu menjadi sebuah kebenaran. Ya, jadi talil Quran, orang yang dirindukan Al-Quran. Jadi maksud adalah mereka yang senang baca Al-Quran. Kalau belum bisa baca, ya dengerin sama aja. Kan yang membaca sama yang dengar pahalanya sama aja. Bahkan orang yang dekat dengan Quran disebut ahlullah, keluarganya Allah. Hebat itu dianggap keluarga sama Allah. Maka jangan memusuhi mereka. Memusuhi mereka sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah, bahkan Al-Quran itu menjadi jalan termudah untuk mengenal Allah. Jalan termudah untuk kita tahu jalan menuju kehidupan akhirat kita. Itulah pedoman yang sebenarnya. Satu itu. Yang keduanya adalah orang yang di surga adalah wahafidil lisan. Tadi orang yang menjaga lisannya. Tadi sidqul qauli, kalau kita kaitkan dengan efek sholat yang kita lakukan kalau sudah baik, maka orang itu menjaga lisannya, ucapannya tidak menyakiti hati orang lain, tidak menghakimi orang lain, tapi kita belajar memahami atau memaklumi orang lain. Jadi menjaga kata-kata. Ingat-ingat Bapak Ibu, termasuk buat saya ini, kalau saya yang banyak ngomong pasti banyak salah. Orang yang banyak ngomong pasti banyak ya terjebak itu. Nah, maka orang bisa mulia karena ucapannya, bisa juga hina karena ucapannya. Itu hati-hati dengan lisan. Bahkan dalam Al-Quran itu ada malaikat selalu mencatat tuh apa yang kita ucapkan, dan itu akan diminta pertanggung jawaban nanti di akhirat. Jadi menjaga lisan ini yang memang agak berat buat kita menjaga. Sekarang sih banyak diam tapi jempol yang main, sama aja. WA bikin status, akhirnya yang memancing masalah begitu ya. Makanya saya bilang kalau mau WA, mau bikin status yang apa? Jangan yang syarriyar, tapi yang khairan, yang baik-baik saja. Satu, menjaga lisan, hati-hati dengan lisan kita. Bisa jadi dengan lisan ucapan kita menjadi hina dan mulia seseorang pun karena ucapannya. Makanya Sayyidina Umar pesan banget, lisan kita itu seperti harimau, dan omongan yang sudah keluar itu seperti busur panah yang kita lontarkan. Hasilnya tinggal lihat. Kalau keluarnya jelek, nanti dapatnya juga benar ya. Tapi kalau kebaikan mah satu ucapan balasannya banyak loh. Contoh misalkan begini Pak Saudara, coba tadi kayak MC, kayak Pak Ustadz Irwan atau saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab yang saya dapatnya berapa? Saya ngelontar cuma satu kebaikan, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dapat ke saya berapa? Sejumlah orang yang duduk di sini. Artinya ketika kebaikan itu terlontar, satu ucapan baik yang kita lontarkan, maka manfaat kembali kepada diri kita akan lebih banyak. Pun sama, ketika ucapan itu kotor, nanti kembali kepada kita pun ya banyak yang kotor karena dari ucapan kita sendiri. Jadi lihat betapa tajamnya lidah kita sesungguhnya. Hati-hati dengan itu. Maka kalam terbaik adalah zikir. Sampai Rasulullah mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", siapapun di antara kita yang beriman kepada Allah dan akhir, maka berkata yang khairan, berkata yang baik. Kalau kita belum bisa berkata yang baik, lebih baik diam itu emas. Maka kalau pengen banyak punya emas, mesti banyak ya diam ya, dapat emas. Walaupun saya punya prinsip, saya tidak akan pernah berbicara kalau saya tidak dibayar. Itu prinsip hidup saya, enggak bohong-bohong. Ya, jadi wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, lidahnya, berkatalah yang baik. Berkata tutur kata yang kadang-kadang tetap ada kelewatnya. Yang ketiga adalah wamut imul ji'an. Ya, ini mereka yang memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Ini kedermawanan seseorang.
dia membantu orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Sehingga apa namanya, hidupnya ini penuh manfaat. Di samping dia ahli ibadah, juga sebagai ahli manfaat. Jadi banyak hal yang kita dapati sungguh dalam ajaran agama kita untuk menata hati kita. Sering saya ulang, agama itu seperti seni yang menata hati agar semakin dekat dengan Rabbul Izzati, sehingga kita menciptakan suasana kemanusiaan yang sudah beraroma surgawi. Bahkan yang kedua adalah layinul qalbi, orang yang sholatnya sudah baik, lembut hatinya. Lembut hati biasanya keluar apa lisannya, sikap-sikapnya pun penuh dengan kelembutan. Allah itu maha latiful khabir. Coba kadang saya gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, buat kita ini mah, kita sering diratib, di munajat atau di rumah mungkin baca zikir ya latif, ya latif, ya latif. Itu yang maha lemah, tapi kitanya keras gitu. Nyambung gak sama zikirnya? Zikirnya yang minta kelembutan kepada Allah, yang memilih kelembutan, tapi kita malah sikapnya arogansi ya. Makanya hati layyinul qalbi, hatinya lembut. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj ada pembedahan dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya kunci rahasia gini Bapak Ibu. Kalau ingin hidup sukses, maka semua dimulai dari hati yang bersih. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Masjidil Haram itu simbol hati. Masjidil Aqsa itu simbol pikiran kita. Aqsa itu mananya jauh. Jadi kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, nanti perilakunya juga insya Allah bersih. Tapi kalau hatinya kotor, pikirannya kotor, perilakunya iya. Maka hati ini penting. Maka diawali dengan Isra. Isra ini berjalan menjalin hubungan baik antar manusia. Hablum minannas, perbaiki. Dan itu Mi'raj, baru hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sering saya sampaikan gini, esensi agama kita cuma dua sebenarnya. Satu, bagaimana sebagai hamba, Mi'raj kita maksud saya, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah, loyalitas kita kepada Allah sebagai pencipta kita, yang mengatur kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberi makan kita. Tetapi juga ibadah ritual itu akan membuahkan ibadah sosial, hubungan antar sesama kita, yang dalam bahasa Quran disebut hablum minanas. Kan hubungan kepada manusia mah paling ribet, makanya Allah turunkan agama. Agama untuk apa fungsinya? Mengatur kehidupan manusia biar hidupnya pada beres, biar hidupnya pada benar. Cuma kan kita mengeyel karena kita memperutkan hawa nafsu kita. Sekarang benar menurut pikiran kita. Jadi ngukur benarnya menurut pikiran. Begitu menurut orang berbeda dengan kita, dianggapnya salah. Padahal setiap manusia, siapapun kita Bapak Ibu, namanya manusia siapapun, titel apapun kecuali Nabi dimaksum oleh Allah, pasti punya, selama dia hidup pasti punya potensi untuk salah. Orang bener banget tetap punya potensi, selama hidup tetap punya potensi untuk salah. Dan seburuk-buruknya manusia selama dia masih hidup tetap punya potensi untuk berbuat baik, karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita siapapun ada jiwa fujur, jiwa jahatnya, ada jiwa baik, jiwa takwanya. Siapapun itu, kecuali kita sudah mati. Kalau mati mah udah nggak bisa lagi berbuat kejahatan. Makanya mati itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa, sehingga tidak lagi ada peluang kita untuk berbuat jahat kalau mati ya. Maka nggak boleh, maksudnya ayat ini tidak boleh menjudge siapapun. Orang salah banget, siapa tahu Allah berikan hidayah dia lebih baik daripada kita. Kita yang sekarang merasa lebih baik, tahu-tahu kita menjadi orang yang, jadi nggak boleh menghakimi, nggak boleh menjudge. Agama tidak mengajarkan itu. Nanti baik dan benarnya kalau sudah di yaumil hisab, itu baru keadilan yang sebenarnya. Makanya kan ayatnya yauma idzi yasdurun nasu astata. Nanti di akhirat itu manusia akan dibangkitkan berkelompok-kelompok. Astata itu kelompok-kelompok. Artinya apa? Penafsirannya dua. Satu, kelompok akan dijadikan dua kelompok. Yang baik ketika hidup di dunia, maka di akhirat pun dikumpulkan bersama yang baik. Yang buruk akan dikumpulkan Allah bersama yang itu astata. Liyur a'malum, tergantung amal perbuatannya di dunia. Maka mudah-mudahan kita di dunia berkumpul tempat kebaikan seperti ini, walaupun kita belum baik, mudah-mudahan nanti di akhirat pun dikumpulkan bersama orang-orang yang baik.
Ya kan malu kalau dibilang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kalau sekarang mah yang baik buruk kita nggak ketahuan, nanti mah dipisah sama Allah itu. Yauma idzi yasdurun nasu astata. Baru ya Allah nyesel banget saya kenapa dulu nggak ngumpul sama orang baik. Malah disuruh misah tuh kata Allah wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Kamu mah dulu di dunianya jahat dan ngumpulnya sama orang yang jahat. Maka di dunia kita menanam kebaikan, nanti kita akan panen kebahagiaan berkepanjangan insya Allah. Tapi kalau kita menanam keburukan di dunia ini, yang kita panen apa? Kecelakaan dan kehinaan selamanya abadan abada. Saya kadang kalau baca Quran, Bapak Ibu, kemarin juga di Ibu kalau lagi kita tadarusan Quran, sering kita ambil pesan-pesannya. Coba banyakkan Al-Quran begini, saking sayangnya Allah kepada kita. Kalau urusan masuk surga mah, biasanya kalimatnya abadan abada. Khalidina fiha abada gitu misalnya. Masuk surga berarti kalau abada itu selama-lamanya. Tapi kalau neraka cuma khalidina fiha, tidak ada abadanya. Artinya apa? Pesan Quran karena sayangnya Allah kepada kita, untuk umat Nabi Muhammad memang tidak ada yang menjadi penduduk neraka yang permanen. Seburuk-buruknya umat Nabi Muhammad tetap akan masuk surga. Kecuali bagi orang-orang kafir, mohon masuk al-bayyinah, dia akan masuk neraka jahanam abada selamanya. Umat Nabi Muhammad enggak, karena Rasulullah enggak rela kalau ada satu saja umatnya yang masih ada di dalam neraka. Ya, ada sabiquna bil khairat, orang yang masuk surga tanpa dihisab. Semoga kita masuk yang ini, masuk surga tanpa dihisab. Ada kelompok yamin, kelompok kedua amal baiknya lebih banyak ketimbang amal buruknya, dia juga masuk surga tapi masih dihisab. Ada kelompok ketiga yang kebaikan sedikit, dosanya banyak, ngerendam dulu, ngasoh dulu, dicuci dulu, nanti dapat syafaat Nabi baru masuk. Pilih yang mana kita? Mendingan yang langsung dimasukkan ke dalam surga, pasti milihnya gitu kita tuh. Ya, jadi satu, layyinun qalbi, orang yang sholatnya sudah baik berarti hatinya lembut ya, hanya lembut. Coba ilmu aja hanya masuk ke dalam ke tempat yang lembut gitu, apapun bisa nempel. Tapi kalau yang keras itu akan mentan lagi. Jadi minta kepada Allah semoga Allah lembutkan hati kita. Dan yang ketiganya adalah taknya tarkul ma'asi. Orang yang sholat sudah baik dia akan meninggalkan kemaksiatan. Walaupun lagi-lagi ini maksiat besar maksudnya. Kalau orang seperti kita mah pasti ada kesalahan, banyak salahnya malah. Nah, yang keempat adalah yang dirindukan surga wasa'imina fi syahr Ramadan. Yakni orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi 4 inilah, bahkan 3 ini bisa di Ramadan kita lakukan. 1 tahlil Quran di Ramadan, alhamdulillah kita semangat banget buat ibadah ya. Ramadan mah semangat, jangankan yang wajib, yang sunnah aja semangat luar biasa. Ibu-ibu naruh sajadah sudah maghrib tuh, ngirim sajadah ya di sok terdepan gitu. Ramadan doang adanya, kalau bulan-bulan lain nggak ada. Nyuruh anaknya, nanti taruh sajadah emak ya di sono gitu. Itu ada di Ramadan doang, saking semangatnya ibadah tuh. Emang beda Ramadan itu. Kenapa? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Setan Ramadan tuh. Di samping itu hebatnya, pahalanya dilipat gandakan, bahkan ampunan Allah dibuka seluas-luasnya di bulan suci Ramadan. Maka perlulah bagi kita untuk mempersiapkan itu. Bagian manfarihanya senang untuk nyari Ramadan. Kata Nabi, senang saja mau datang bulan Ramadan, kita sudah diharamkan dari api. Manfariha biduhul Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang bahagia berdatang menyambut bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari badan. Baru senang doang itu, belum melaksanakan ibadahnya. Kadang aja nih 2 minggu lagi kurang lebih lah, udah seneng banget ya Allah Ramadan mau datang itu. Padahal kita mau lapar loh, mau haus siangnya, nggak boleh hubungan seksual pada siang hari gitu misalkan, malamnya harus qiyamul lail. Cuma memang harus satu paket kalau pengen sempurna. Makanya kalau ayatnya, ya saya nggak mau bahas terlalu panjang, nanti di pengajian aja. Ya yuladanu kutiba adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang waktunya ditentukan. Itu pakai kutiba, fuila. Kayak Ramadan cuma setahun sekali kan, kutiba. Nah, kalimatnya dalam ayat itu bukan pakai saum, pakai siam. Ini maknanya beda. Kalau saum itu menahan secara umum. Kalau asyam berarti ibadah yang kudu pakai aturan. Cara dari jam sekian, nanti jam sekian baru bisa buka, misalkan gitu. Kita makan dan segala macam, itu punya aturan tersendiri. Maka penting untuk mengilmuinya. Dan kita kepingin puasa kita tahun ini lebih
lebih baik. Nanti akan kita sampaikan lah di kajian-kajian pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kesempatan untuk membaca Quran, mempelajari Quran, sekaligus mendalami Al-Quran. Jadi kewajiban puasa Ramadan adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, itu setahun sekali, dan menggunakan asyam berarti punya aturan tersendiri yang ketat aturannya. Aturan yang ketat gitu maksudnya. Ya siang lapar, haus, nggak boleh hubungan suami istri misalnya, itu ketat. Harus diikuti baru nanti akan mendapatkan keutamaan Ramadan. Yang kedua bukan asyamnya doang, tapi ada qiyamnya. Jadi syahrul Ramadan syahrul siyam was syahrul qiyam. Qiyamnya sunnah. Siamnya kita puasa, maksudnya wajib, siangnya, malamnya qiyam, berarti sholat, ya sholat malam, sholat taraweh. Nah kalau bisa, walaupun hukumnya sunnah, sempurnakanlah puasa kita dengan ya yang sunnah-sunnah, taraweh. Kalau memang nggak sempat berjamaah, sendiri nggak apa-apa di rumah. Nggak usah pakai Bilal kalau sendiri mah. Kalau emang 20 kebanyakan, 11 juga nggak apa-apa sendiri mah. Ayat yang nggak apa-apa, ya bagian itu lagi ge. Ayo hitung tuh. 8 doang tuh tarawehnya di rumah. Nanti witirnya 1 ge boleh. Atau 3 lah, 1 mah di kita. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita nggak sempat berjamaah karena kesibukan kita, jadi sholat tarawehnya di rumah. Tapi jangan dibilang ini, jangan dipahami mentah juga. Kata Ustadz juga boleh di rumah, terus-terusan di rumah, nggak pernah ke masjid juga akhirnya gitu. Baiknya sih karena sholat tarawih adalah sholat silaturahim. Jadi bagaimana puasa ini dari kaitan dengan Isra Mi'raj, kita sebagai hamba Allah menjaga hubungan kita kepada Allah, sesama manusia belum minanas, dengan taraweh kita juga menjaga hubungan antar kita, antar sesama, sehingga nanti lengkaplah kita menjalankan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ini mungkin sekelumit lah tentang kaitan istilah dan juga persiapan Ramadan kita. Terpenting adalah sebelum pelaksanaan kaifiat cara ibadah puasa, cuma memang untuk menyempurnakan ibadah puasa kita saling memaafkan, meminta maaf dan khilaf. Karena kata Nabi, tidak diterima puasa di antara kalian yang masuk Ramadan kalian masih bermusuhan. Pemutus silatu, ini puasanya nggak diterima. Ya kesal-kesal manusia lah, tapi Ramadan mah udahlah, masa yang sudah lewat, udah jangan terus-terusan dipendam di hati. Berangkat dari hati yang bersih, nanti pikirannya juga suuzon udah buang lainnya Ramadan. Sayang kalau nanti ibadah puasa kita capek-capek malah nggak direlanya gitu. Nah maka pada malam hari ini yang ingin saya kalamkan, satu, saya yang dianggap sebagai ya guru lah di majelis ini, walaupun saya nggak pernah menjadi guru, saya menjadi sahabat, menjadi saudara gitu. Pastilah dalam 1 tahun perjalanan, kalau saya mengevaluasi dari milad ini, perjalanan sahabat ummah ini, ya alhamdulillah sih, walaupun belum bisa meningkat tetapi tetap bertahan, alhamdulillah terus berjalan. Taklim ibu-ibu alhamdulillah terus berjalan, bapak-bapak juga alhamdulillah terus berjalan, karena memang kita ingin sama-sama mengawal kebenaran. Kita bukan pemilik kebenaran, tapi kita hanya mengawal kebenaran bersama-sama, dan mudah-mudahan itu yang menjadi keselamatan bagi setiap diri kita. Saya pasti, bukannya kalau, pasti saya itu punya salah, dan saya juga kadang minta sama teman saran buat diri saya ketika untuk membangun bersama. Ayo kita kalau memang ada kekurangan, pasti ada kekurangannya, baik dari ibu-ibu di majelis bapak-bapak. Kita untuk saling mengingatkan, karena manusia mah banyak lupanya. Jadi ke depan lah yang kita lihat, ke belakang kekurangan-kekurangan menjadi pelajaran kita untuk kita perbaiki. Yang sudah baik kita tingkatkan kebaikan kita. Ya persoalan-persoalan yang udah lewat, yang sekiranya merenggangkan hubungan kita hilangkan. Bagaimana kita Ramadan ini menjadi lem perekat kembali kebersamaan kita. Saya cuma kepingin, ya Allah, kepingin di dunia bareng-bareng, di akhirat pun ya bareng-bareng lagi. Jangan sampai di dunia kita bareng, ngaji bareng, makan bareng, bercanda bareng, tapi nanti di akhirat malah ya berpisah, kan nggak enak kayak gitu. Inginnya bareng-bareng. Maka kita doa, ayo berjuang bersama untuk ya keselamatan kita bersama. Ya saya pribadi alhamdulillah selama 1 tahun jelang Ramadan ini, pasti bilsus kepada para orang tua saya yang hadir hari ini, ke Bang Herman, ke Pak RW, pasti banyak salah saya.
pasti itu dari ucapan mungkin yang sering menyakitkan, apalagi ibu-ibu, pasti saya banyak salahnya, sering ngomelnya saya mah. Cuma memang mau dimaklum bapak ibu, saya tuh kayak gitu, siang ngelayanin ibu-ibu, malam ngelayanin bapak-bapak ya. Ya kadang memang saya bilang dua kaki saya, terkadang di ibu-ibu, terkadang ya di bawah bapak, tapi itulah tugas yang harus saya lakukan, saya kerjakan, dan saya yakin itu banyak kekurangannya, banyak kehilafannya, banyak kesalahannya selama kita bersama lah, dari tutur kata yang kurang sopan, terus juga perilaku yang kurang berkenan, atau sering juga merepotkan kadang-kadang seperti acara ini ya, sampai kita ke sana supaya memang tahun ini agak apa ya, nggak seperti mewah biasa, pendanaan agak kurang dan segala macam. Saya bilang ya sudah seadanya saja, tapi ternyata alhamdulillah banyak hamba Allah yang dikirim. Saya lihat itu dari ibu-ibu sampai dapat 35 juta, dari bapak-bapak 65 juta lah. Kurang lebih, banyak kurangnya banyak lebihnya ya. Ya kalau masalah itu mah tergantung kita ya, kita yang ngatur, tapi transparan sama itu, di share di grup di Pondok Sahabatul Ummah, nanti bisa transparansi tentang kawan itu ya. Yang terpenting adalah saya pribadi Alwi selama setahun pasti banyak kurang, termasuk saya mewakili keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, pasti banyak kekurangan dan kesalahan saya, para orang tua saya, baik dari ibu-ibu, bapak, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalaupun ada bapak ibu yang punya salah dengan saya hari ini, secara ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, itu sudah saya maafkan. Tolong kesalahan kita masing-masing, kekurangan saudara kita hari ini kita hapus. Kita lihat kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Kita yang masih merasa buruk ya kita perbaiki. Kita ada kesadaran itu untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Ramadan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk saling memperbaiki diri kita. Dan memang kadang-kadang hidup itu menilai manusia mah lebih mudah, lebih gampang ketimbang menilai diri sendiri. Melihat kesalahan orang lain lebih gampang ketimbang melihat kesalahan diri sendiri gitu. Untuk mengakui salah itu kadang berat. Minta maaf aja huruf 4 itu, M-A-A-F itu berat banget kadang-kadang kita itu. Itulah kita. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya terakhir pada hari ini, tim hadur naik dong, mabruk ini mestinya ya. Milad biasanya kita ada lagu mabruk ya. Iya. Milad yang kesekian kali lah, kita lupa juga hitungan itu. Dan menjelang Ramadan hari ini saya mohon berterima maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa saja semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Allahumma tawil umurahum wa sahih jazahum wa nawir qulubahum wa sabit imanahum. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan sama-sama kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan suci Ramadan. Dan juga bagi yang sakit saudara kita hari ini, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada usaha dilancarkan penuh berkah usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semua pada hari ini semoga senantiasa diarahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa liqudin shalawat hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebagai kan pakai asmaul husna aja zikir kita malam hari ini sebagai penutup. Saudara Mami, sekali aja Asmaul Husna ya sebagai doa kita. Nanti ketika zikir Bapak Ibu baca Asmaul Husna, silahkan ajukan hajatnya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya setiap kita punya harapan, punya keinginan dan punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ya, minta masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk zikir ini mohon tidak tidak diseling dengan bicara ya, kita konsultasikan, koneksikan sambungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur pada malam hari ini lisan kita yang kotor, lisan kita yang banyak salah diizinkan oleh Allah punya nama yang agung, karena tidak ada nama terbaik kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir ini menjadi pembuka pintu keberkahan bagi setiap diri kita.
Yang hafal nanti ikutin aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستر العيوب وأتوب إليه توبة العبد ظالم لنفسه لا يملك ضر ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب إني أعوذ بك من حمجة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب بعدنا محبتك معرفتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا مزيد يا غفير يا ربي يا معيذ يا منير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور
شكور يا علي يا كبير يا حميد يا مجيد يا حبيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وزير يا حكيم يا ودود يا مجيد يا معيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبني يا معيد يا معين يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بدين يا ولي يا متعالي يا أمر يا دواب يا أبد يا منتقم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا دار يا نبي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وريث يا رزيق يا صبور يا الله يا الله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa miqdaril azim. Saudara dirahmati Allah, sejenak mari sama-sama kita bermuhasabah daripada malam hari ini. Kita coba untuk mengulang setiap perjalanan kehidupan kita sampai malam hari ini. Kita introspeksi setiap diri kita. Ini bulan Roh atau bulan Sya'ban mendekati Ramadan. Malam hari ini kita coba untuk bermuhasabah diri. Kita pejamkan mata kita. Kita ulang kembali perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui. Semoga menjadi titik awal untuk
perbaikan bagi setiap diri kita sambil kita bermunajat, bermohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, membimbing perilaku kita kepada arah yang diridhoinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, duhai Allah, malam hari ini kami bersimpuh di majelis ini ya Allah. Kami yang hadir ke majelis ini bukanlah orang-orang yang terbaik ya Allah. Kami orang-orang yang banyak salah ya Allah. Jikalau selama ini kami baik dianggap baik oleh orang lain bukan karena kebaikan yang kami lakukan sesungguhnya ya Allah. Tapi karena Engkau tidak membuka aib kami ya Allah. Jikalau Engkau membuka aib kami, siapalah diri kami yang sebenarnya ya Allah. Duhai Allah, malam hari ini kami duduk bersimpuh di majelis ini mengangkat tangan mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami akui betapa banyak dosa yang sudah kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa dari mata kami ya Allah, sering melihat hal-hal yang Kau harapkan ya Allah. Bahkan di pandangan mata ini ya Allah sering merendahkan orang lain ya Allah. Duhai Allah, betapa banyak dosa dari telinga ini ya Allah, mendengar hal-hal yang Kau harapkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami akui betapa banyak dosa dari lisan ini ya Allah. Betapa banyak hati orang lain terluka karena ucapan kami ya Allah. Bahkan hatiku dan kedua orang tua kami sedang terluka karena ucapan kami ya Allah. Hati istri sering terluka karena ucapan kami, bahkan anak-anak menjadi sasaran ucapan kami ya Allah. Duhai Allah, kami akui betapa banyak dosa dari tangan dan kaki ini ya Allah. Mengambil bukan hak milik kami ya Allah, melangkahkan ke tempat yang tak Kau ridhoi ya Allah. Kami akui ya Allah betapa banyak dosa dari hati dan pikiran kami ya Allah. Sering bersuudzon kepada sesama, bersuudzon kepada tetangga, bersuudzon kepada saudara, bahkan bersuudzon kepadamu ya Allah. Duhai Allah, kami sadar sepanjang apapun anugerah umur yang ada pada setiap diri kami, pasti akan ada batas kematian kami ya Allah. Duhai Allah, berikan kami kesempatan, kekuatan untuk memperbaiki diri kami di sisa umur yang ada pada setiap diri kami ya Allah. Terimalah taubat kami sebelum datang kematian kepada kami ya Allah. Duhai Allah, betapa bahagianya ketika kematian datang menjemput kami, ketika badan kami terbujur kaku terbungkus dengan kain kafan. Banyak kebaikan sudah kami lakukan ya Allah. Betapa bahagia kami ya Allah ketika digiring menuju masjid itu disolatkan banyak orang-orang yang mendoakan kami ya Allah. Betapa bahagia kami ya Allah jika Allah nanti dimasukkan ke dalam kubur yang gelap terang dengan amal kebaikan yang kami lakukan selama hidup di muka bumi ini ya Allah. Duhai Allah, malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah taubat kami sebelum datang kematian kepada kami ya Allah. Berikan kami kesempatan Kau untuk selalu memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tutup lisan ini ketika kami berkata kotor ya Allah. Tutup lisan ini ketika kami gibah kepada saudara kami ya Allah. Tutup lisan ini ketika kami memfitnah saudara kami ya Allah. Duhai Allah, malam hari ini di bulan Rawah, bulan Syaban ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ayah ibu kami ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah seperti mereka menyayangi ketika masih kecil ya Allah. Ayah kami ya Allah yang bekerja keras banting tulang sehingga bisa kami seperti sekarang ini ya Allah. Ibu kami ya Allah yang mengandung kami itu 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan sudah kami dilahirkan ya Allah, dengan tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah ya Allah. Ibu kami tidak pernah mengeluh mengurus kami ya Allah. Malam hari kami mohon ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Jadikan kuburnya Raudhah minal jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih ada, bahagiakan ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umur dalam ketaatan dan keberkahan ya Allah. Ampuni kami ya Allah jikalau sebagai anak belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Hanya doa yang kami panjatkan kepadamu ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah seperti mereka menyayangi ketika masih kecil ya Allah. Duhai Allah,
pada malam hari ini kami duduk bersimpu di majelis pada tangan memohon kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami cintamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami cintamu ya Allah. Cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Cinta segala amal buat kami dekat dengan cintamu ya Allah. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk selalu mencintaimu ya Allah. Ikhlas beramal karenamu ya Allah. Jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan, kekufuran, kedurhakaan, kemaksiatan kepadamu ya Allah. Duha ya Allah, satukanlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Peluk kami dengan kelembutanmu ya Allah. Jangan biarkan kami berselisih ya Allah. Jangan biarkan kami bercerai-berai ya Allah. Peluk kami dengan sifat rahman dan rahimmu ya Allah. Duha ya Allah, malam hari mohon kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami mata yang sedang membaca ayat-ayatmu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami telinga yang sedang menyeruanmu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami lisan yang gemar berzikir kepadamu ya Allah. Duhai Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, sampai ingat kami pada bulan suci Ramadan ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa melaksanakan dengan sebaiknya ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah. Duhai Allah, ampuni kami sebagai suami belum bisa menjadi teladan bagi istri kami ya Allah. Ampuni kami sebagai suami belum bisa menjadi teladan bagi istri kami ya Allah. Ampuni kami sebagai ayah ya Allah, belum bisa menjadi teladan terbaik buat anak-anak kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ada yang soleh dan solehah ya Allah. Duhai Allah, malam ini kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat orang-orang yang duduk di majelis ini ya Allah. Terimalah kebaikannya sekecil apapun yang dapat untuk hajatlah malam hari ini ya Allah. Berkahkan hidupnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya Allah, lancarkan penuh berkah usahanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hanya kepada kami memohon, meminta kepadamu, bermunajat kepadamu ya Allah. Hanya kepada kami beribadah, dan hanya kepada kami mohon pertolongan ya Allah. Tolong kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, sabarkan kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah. Lembutkan ucapan kami ya Allah, santunkan sikap kami ya Allah, bijaksanakan setiap perbuatan kami ya Allah. Berikanlah kami untuk selalu untuk menanam kebaikan dalam hidup ini ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama ya Allah. Berikan kami untuk selalu memberikan manfaat bagi sesama ya Allah. Rukunkan kami ya Allah, damaikan kami ya Allah, selamatkan kami bersama-sama ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan diri kami, selamatkan keluarga kami, anak istri kami ya Allah. Selamatkan jamaah syabdul ummah ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natsalika bi sholawati ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, antakdi hajatina ya Allah, antakdi hajatina, antakdi hajatina, fa innahu la hajatina hadin illa anta ya Allah. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aghithna, aghithna, aghithna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Basitul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab, ubsut ada rizqan kasr bi tarara. Allahumma bassir li rizqan halan tabi wa ajil bihi ya ni'mal mujib, wa ajil bihi ya ni'mal mujib, wa ajil bihi ya ni'mal mujib. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna kama rabbawna shighara, wa la jamil ustadina wa muallimina wa masyayikhina wa ahlina wa qarabatina wa muridina wa muhibbina wa jami'il talbiyan Abdul Majlis wa jamaah syababul ummah wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil alaina
وإلى من حضر في هذا المجلس وفي قرية فسألناك بركة ورحمة وسلامة اللهم أنزل علينا وإلى من حضر في هذا المجلس وفي قرية سألناك بركة ورحمة وسلامة اللهم أنزل علينا وإلى من حضر في هذا المجلس وفي قرية سألناك بجمع الأمة بركة ورحمة وسلامة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbi assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudaraku yang rahmat Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sila saya Alwi dan keluarga pada malam hari ini kepada para orang tua saya mohon maaf atas segala kesalahan kehilapan selama ini. Bagi saudara yang belum makan, mungkin kalau masih ada yang makan itu dinikmati. Buat ibu-ibu musafah silahkan dengan ibu-ibu, nanti bapak kalau musafah dengan bapak-bapaknya ya, saling memaafkan. Selagi saya alwi banyak kehilapan dan kekurangan, mohon maaf. Insya Allah kita jumpa pada kesempatan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Untuk selanjutnya, untuk bapak-bapak kami persilakan untuk saling bersalaman di dalam mushola untuk saling memaafkan dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan.